Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifin, absen 20 dari kelas TI 3E, NIM 184172018. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang lain dari modul Firebase Login dari mata kuliah pemrograman berbasis framework. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk Firebase Login. Hal pertama yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah untuk membuat proyeknya terlebih dahulu. Lalu setelah kita membuat proyeknya, kita sambungkan ke authentication dan juga untuk database, Firestore lebih tepatnya. Setelah kita sambungkan ke Firestore dan juga authentication, lalu yang kita lakukan selanjutnya adalah untuk kita cek terlebih dahulu di authentication, kita lakukan konfigurasi untuk authentication. Setelah itu kita lakukan untuk Firestore-nya. Tapi sebelum kita ke Firestore, hal yang pertama kita lakukan adalah ke bagian project setting, kita kopikan yang di bagian CDN terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita ke codingannya langsung. Hal yang pertama kita lakukan di sini adalah untuk kita membuat terlebih dahulu authentication-nya, out.js-nya dulu terlebih dahulu. Jadi di sini bisa kita lihat di out.js ini berisi untuk kayak seperti function-function untuk penanganan bagi proses loginnya hingga masuknya. Jadi di sini untuk request login, jadi akan mereturn login request. Untuk receive-nya juga untuk tipenya yang ditampilkan adalah login sukses. Untuk error akan ditampilkan login failure. Untuk request logout-nya akan ditampilkan tipenya adalah logout request. Dan juga untuk logout-nya kalau sudah berhasil akan ditampilkan dengan logout sukses. Dan juga untuk logout-nya bila error akan tampilkan failure. Verify juga. Lalu setelah verify, jika berhasil akan tampilkan verify sukses. Lalu di sini kita eksporkan juga untuk login user, di mana berisi dua variabel email dan juga password, di mana dia akan di dispatch, yaitu di mana dispatch-nya itu akan memanggil request login, di mana request login selain memanggil request login, di sini kita akan memanggil myfirebase.authentication.sign-in, karena metodenya di sini adalah sign in untuk loginnya. Dan maka variabel user ini akan dikirimkan ke dispatch receive login di bagian user, dimana penanganan untuk errornya ya kita tampilkan dispatch login error. Lalu di sini juga ekspor untuk logout usernya hampir sama. Di sini kita panggilnya adalah untuk perbedaannya di bagian sync out di sini. Lalu catch-nya juga pasti sama. Dan sini juga ada export untuk verify authentication-nya, jadi untuk memverifikasi authentication-nya. Setelah itu kita akan ke bagian protected root. Tapi sebelum ke protected root, saya akan jelaskan untuk di bagian Firebase, di Firebase.js. Jadi Firebase.js ini di sini kita akan mengimportkan Firebase, lalu mengimportkan untuk authentication dan juga Firestore-nya yang ada di authentication sini tadi, di bagian action, di authentication bagian action. Lalu di sini kita untuk memanggil atau Firebase config ya. Jadi kita sambungkan ke Firebase, lalu masukkan APK dan out domain dan juga kawan-kawan. Lalu di sini kita eksporkan untuk my Firebase, di mana my Firebase itu adalah initialize IP
initialize app, di mana berisi Firebase config. Setelah itu kita juga membuat untuk base database, di mana berisi firebase.firestore. Nanti kita eksporkan juga untuk DB-nya, base DB. Lalu di sini kita ke bagian reducer, hampir sama seperti out yang ada di action. Namun di sini kita untuk action tipenya kita buat satu case. Jadi kalau seumpama action type di mana case-nya itu login request, maka returnnya akan state is login true dan login errornya itu false. Jadi di sini dinyatakan bahwasanya is login in, nyatakan bahwa dia sudah masuk, tapi dia tidak dalam keadaan tipe untuk login. Login errornya akan jadi false gitu. Bersama seperti yang lainnya, case-nya seperti ini bisa dibaca untuk nanti. Lalu setelah itu, jadi sebenarnya ini adalah untuk lanjutan dari untuk tipe login request-nya tadi. Kayak ada login failure, login ano, ini kan semua jadi out yang ada di sini. Jadi dia mengeksporkan apa yang ada di out CS yang ini. Dan untuk di indeksnya sendiri bisa kita lihat ini adalah berisi untuk component reducer, untuk hanya import biasa seperti ini, dimana dia akan memanggil index, memanggil out maksud saya, yang ada di reducer. Lalu setelah itu ya bisa kita tahu bahwa akan ditarik ke sini seperti ini. Lalu kita ke bagian protected root, dimana protected root ini yang berisi untuk komponen dan juga redirectnya. Kalau ingin lebih detailnya bisa kita lihat nanti. Tapi sebelum itu di sini ada pet name source login, dimana ini akan mengarahkan kita ke bagian login yang ada di sini. Dimana kelas login ini ya bisa kita lihat seperti ini, dimana dia membuat const style, dimana untuk style body dan ya untuk tampilannya aja. Lalu di sini ada kelas login yang extend dengan komponen, dimana state yang akan memanggil email dan password, dimana di sini terdapat handle email change, dimana dia akan mempunyai value target, variable target, dimana set state nanti adalah email akan menjadi target value atau menjadi target nilai yang akan diambil. Setelah itu akan dihandle di submit, dimana dia akan state-nya adalah dimana dia akan memanggil email dan juga password dari value tadi, itu akan di dispatch di login user. Lalu di render seperti ini untuk tampilan loginnya, akan memberikan login error bila password atau tipenya password atau emailnya tidak ada di dalam database. Lalu di sini juga untuk handle submitnya. Lalu di sini terdapat function untuk map state to props, dimana state-nya itu akan mereturn is logged in, logging in, dan juga login error, dan juga is authenticate. Lalu untuk di bagian home, ya bisa kita lihat di bagian home ini tampilannya hasilnya adalah seperti ini. Namun sebelum itu di sini juga kita lihat di sini adalah this is your apps protected area. Jadi ini sebenarnya home-nya itu, maaf sekali lagi, home-nya bukan yang di sini, tapi home-nya itu adalah yang ada di sini. Nah, ini tampilannya untuk home-nya. Kita kembali dulu. Lalu di sini bisa kita lihat hampir sama seperti login, namun di sini hanya untuk memberikan is logging out dan juga untuk login errornya aja, logout errornya aja. Lalu kita ke bagian app.
Di bagian apps ini nanti bisa kita lihat dia akan memanggil function, dia akan membuat function app untuk propsnya, di mana cons untuk is authenticate dan juga variable untuk is verifying. Itu ada di bagian props, di mana akan mereturn protected truth yang tadi kita jelaskan tadi, protected truth. Lalu setelah itu di dalam protected truth ini kita akan memanggil accept path-nya itu adalah slash seperti ini, di mana komponennya adalah yang kita panggil adalah home, di mana is authenticate-nya akan menjadi is authenticate dan untuk verify-nya akan menjadi is verify. Di mana root path-nya yang lain adalah kita diarahkan ke login terlebih dahulu untuk komponen login di bagian switch ini. Jadi kita memiliki dua kondisi di mana saat login dan juga Jadi kita punya dua kondisi, di mana login dan juga di mana sudah masuk ke area home. Seperti itu. Lalu di sini terdapat function map state to props, di mana is authenticate, state-nya itu authentication is authenticate, is verifying, state-nya authenticate is verify. Lalu di sini juga sebelum itu ada file utama yaitu index, di mana index ini akan memanggil root. Jadi apa itu root? Kita arahkan ke root terlebih dahulu. Root di sini adalah kita menggunakan function router, di mana untuk memanggil app, di mana app ini terhubung dengan protected root, login dan juga home. Di mana protected root yang tadi kita jelaskan berisi untuk komponen dan juga redirect-nya seperti ini. Ya, ini akan mengarahkan path name-nya ke login kalau memang login, dan juga akan mengarahkan ke bagian props yang lain untuk apabila kondisinya sudah masuk. Untuk authentication-nya seperti yang ini. Seperti ini adalah untuk authentication-nya aja yang akan digunakan di sini. Di login maksud saya. Dia akan digunakan di login. Kalau kita lihat ini ada di bagian authentication, avatar text button-nya. Oh, tidak ada di sini. Jadi kalau nggak salah itu ada di protected. Oh, app, ada di app kalau nggak sih saya. Ada di app yang protected root. Sedangkan untuk authentication-nya itu sebenarnya dipanggilnya juga di sini. Cuma karena kebetulan di authentication ini itu yang diekspor adalah per function, yang diekspor itu per function, sehingga tidak bisa dieksporkan untuk outnya, jadi langsung diekspor untuk step function sehingga lebih mempermudah seperti itu. Dan sebelum itu kita konfigurasi untuk Firestore-nya, namun sebelum itu kita harus banyak-banyak install. Di sini bisa kita lihat installnya ada Redux React, lalu Redux Tool, React Router DOM, npm Firebase-nya, lalu material UI core dan juga material UI icon seperti ini. Lalu setelah itu kita ke Firebase. Di sini kita akan meregistrasinya, itu bagaimana caranya seperti ini. Project setting kita masuk ke sini. Maksud saya ke sini, user information. Oh, saya agak lupa ini. Benar. Jadi di project setting nanti sebenarnya kalau
belum buat sih. Jadi di project setting itu nanti kita ini dia. Jadi kita akan melakukan add-nya, kita masukkan untuk framework modul 11 seperti ini. Baru kita ambil CDN-nya, jangan lupa. Setelah itu nanti otomatis di Firestore kita buat juga, maka akan tampil seperti ini. Kita kembali ke authentication di bagian user, kita tambahkan add user seperti ini. Boleh kita coba tambahkan lagi mungkin seperti ini, passwordnya seperti ini. Lalu kita coba ke bagian React-nya di sini seperti ini. Maka otomatis akan login karena database-nya ada di sini seperti itu. Contoh lagi, kita buat lagi kalau itu. Kita masukkan untuk emailnya sama email untuk passwordnya kita coba semua try 1, kita add user, masuk mas bilong 6 kata, oke, try 1 2 3 4 5, add user, berhasil. Kita coba. Jadi nggak harus password asli dari email, password sendiri juga bisa. Dan juga kebetulan password yang saya tadi masukkan juga kebetulan password yang ngawur, jadi random seperti itu. Akan tampil seperti ini, dan di sini kita bisa edit untuk tampilan dari website kita. Namanya seperti itu. Karena ini cuma sampai di sini, mohon maaf apabila terdapat kurang dan juga masih terdapat ketidakjelasan dalam saya menjelaskan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.